Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Azlina dengan NIM 202410103002. Saya dari kelas Sistem Basis Data G. Nah, di sini saya akan menyampaikan video berupa tugas yang diberikan oleh dosen saya, di mana tugas pertamanya yaitu mengimplementasikan ERD laboratorium secara lengkap. Yang kedua, untuk setiap tabel isikan minimal 3 baris data. Yang ketiga, untuk primary key, gunakan Barrett relationship di mana foreign key dikombinasikan dan dijadikan primary key. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam database, kita harus mengenal dulu perintah-perintah yang ada dalam SQL-nya. Nah, perintah yang pertama di sini ada create table. Create table di sini berfungsi untuk membuat sebuah database baru ataupun membuat sebuah entity baru dalam suatu database. Nah, selanjutnya ada insert to. Insert to di sini berfungsi untuk menambahkan data yang akan ada pada database. Nah, selanjutnya ada select from. Select from di sini berfungsi untuk menampilkan data yang sudah direkod dalam suatu database. Nah, ada update. Update di sini berfungsi untuk mengubah atau mengeset data-data yang sudah ada dalam sebuah database. Nah, selanjutnya ada delete. Delete di sini berfungsi untuk menghapus data yang sudah terrekod dalam sebuah database. Selanjutnya ada alter tabel. Alter tabel ini berfungsi untuk mengubah sebuah data yang sudah ada sebelumnya di dalam sebuah database. Yang terakhir ada drop table. Drop table di sini berfungsi untuk menghapus sebuah data yang sudah ada dalam database. Jadi fungsinya itu sama kayak delete tadi. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada program SQL-nya. Nah, di sini ada entity berupa entity bernama jenis barang. Di sini ada create table. Create table kan sudah dijelaskan fungsinya tadi. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan isi dari di sini saja. Nah, create table dengan nama jenis barang. Jenis barang ID bertipe smell serial dan dijadikan primary key. Nah, selanjutnya ada nama jenis. Nama jenis di sini bertipe varchar dengan batas 50 digit. Not null. Not null di sini artinya isi data dari nama jenis ini tidak boleh kosong. Nah, selanjutnya ada keterangan bertipe teks. Insert to jenis barang, nama jenis keterangan. Di sini saya menambahkan 3 nama jenis beserta keterangannya. Yang pertama ada laptop dengan keterangan komputer jinjing. Ada kursi dengan keterangan tempat duduk. Terakhir ada meja dengan keterangan meja belajar. Nah, di sini ada update jenis barang, set keterangan tempat belajar. Berjenis barang sebelumnya kita akan menampilkan dulu data yang sudah saya masukkan tadi. Kita jalankan. Nah, di sini ada 3 data yang sudah ditambahkan oleh saya tadi. Nah, selanjutnya saya akan mengupdate atau mengeset isi dari data tersebut. Misalkan saya akan mengubah tempat belajar menjadi tempat komputer. Nah, dijalankan. Untuk mengetahui perubahannya ada atau tidak, kita tampilkan lagi data yang tadi. Nah, data di sini sudah berubah. Selanjutnya ada delete from jenis barang, di mana kita dapat menghapus beberapa data yang sudah tersimpan tadi. Selanjutnya ada entity barang. Kita membuat tabel barang dengan entity barang ID. Dengan atribut barang ID bertipe serial sebagai primary key. Nomor seri bertipe char dengan batas 20 digit. Deskripsi bertipe teks. Nah, di sini alter tabel. Add constraint dengan sebelumnya di barang ini ada unique identifier. Jadi kita harus menulis di sini alter tabel barang add constraint unique nomor seri. Di mana kan unique identifier-nya kan ada pada nomor seri. Nah, selanjutnya ada alter tabel barang. Jenis barang not null, tidak boleh kosong. Nah, selanjutnya di sini ini digunakan soalnya kan
dalam sebuah diagram RD-nya, entiti jenis barang di sini itu berkaitan dengan lab dan jenis barang. Jadi harus ditambahkan keterangan seperti ini pada saat kita menambahkan tabel jenis barang. Nah, seperti itu karena ini kan berhubungan. Jadi kita coba select from barang, kita tampilkan data-data yang ada dalam barang. Nah, di sini saya akan memasukkan nomor seri, deskripsi, ID lab, ID jenis barang. Di sini kan nomor serinya 123, laptop 11. Jadi 132, kursi 22, 321, meja 33. Jadi apa yang saya masukkan tadi akan ditampilkan di sini. Nah, selanjutnya ada tabel lab. Entity lab di sini atribut yang ada dalam lab di sini berupa lab ID dengan tipe serial sebagai primary key-nya, nama lab bertipe varchar dengan digit 50 dan tidak boleh kosong, deskripsi bertipe teks. Kita akan memasukkan data berupa nama lab dan deskripsinya. Saya di sini memasukkan nama lab-nya lab pemrograman sebagai sarana praktikum mata kuliah pemrograman. Yang kedua ada lab RPL, sarana praktikum mata kuliah RPL. Yang ketiga lab jaringan komunikasi, sarana praktikum mata kuliah jaringan komunikasi. Nah, kita coba tampilkan data yang sudah saya tambahkan tadi. Nah, di sini data yang tadi saya masukkan itu sudah bertambah. Selanjutnya ada tabel dosen. Tabel dosen di sini ada atribut berupa dosen ID bertipe serial dan menjadi primary key-nya, nama dosen bertipe varchar dengan batas digit 50 dan tidak boleh kosong, NIP dengan batas digit 50 bertipe char dan tidak boleh kosong juga, ada alter tabel dosen, add constraint unique NIP unique. Berarti di sini NIP ini bertipe with atau unique identifier. Nah, selanjutnya saya menambahkan data nama dosen beserta NIP-nya. Contohnya Pak Priza dengan NIP 12345, Pak Arif dengan NIP 12354, Ibu Yuyun dengan NIP 12543. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan data yang sudah saya masukkan tadi. Nah, sudah tampil. Selanjutnya kepala lab. Kepala lab di sini dengan atribut kepala lab ID bertipe serial dan dijadikan primary key, tanggal mulai bertipe date atau tanggal, not null tidak boleh kosong, tanggal selesai bertipe date dan not null. Di sini ada beberapa hubungan tabel kepala lab dengan tabel dosen. Jadi ditambahkan perintah alter tabel agar mereka tetap berhubungan. Dan di sini saya memasukkan tanggal mulai, tanggal selesai, ID lab, dan ID dosen. Nah, kita akan coba tampilkan datanya. Nah, tampil. Selanjutnya ada aslab. Aslab di sini, tabel aslab di sini ada atribut berupa aslab ID bertipe serial dan dijadikan primary key, NIM bertipe varchar dengan digit 20, not null. Nama aslab bertipe varchar dengan batas digit 50 dan tidak boleh kosong, dan nomor HP bertipe varchar dengan batas digit 20 not null. Di sini ada beberapa with, yaitu with-nya ada NIM dan ada nomor HP. Nah, selanjutnya aslab di sini berhubungan sama lab, jadi harus ada alter tabel aslab at ID lab dan ada alter tabel aslab at content FK lab foreign key ID lab preference dari lab ID karena ini berhubungan. Jadi coba saya run. Nah, di sini akan muncul beberapa nama aslab. Ada 3 nama aslab beserta NIM dan nomor HP-nya. Di sini juga ID lab.
maksudnya dari lab mana mereka berasal gitu. Selanjutnya ada pengembalian. Pengembalian dengan atribut pengembalian ID bertipe smart serial primary key, tanggal pengembalian .0. Nah, selanjutnya ada alter tabel pengembalian, di mana pengembalian ini kan berhubungan dengan ASLAB, jadi harus ada alter tabel di sini. Nah, di sini saya akan memasukkan dua data, yaitu tanggal pengembalian ID dan ID ASLAB. Ada dua data pada tanggal 2020 bulan 10 tanggal 12 dengan ID ASLAB 3 dan 2020 bulan 11 tanggal 9 dengan ID ASLAB 2. Di sini saya akan menjalankannya. Nah, muncul selanjutnya ada UKM. UKM di sini ada UKM ID dengan tipe data smart serial primary key, nama UKM, tipe data varchar dengan batas 50 dan tidak boleh kosong. Ada keterangan tipe teks. Selanjutnya ada di sini ada unique identifier, yaitu UID-nya, yaitu nama UKM-nya. Kita akan tampilkan. Select from UKM. Nah, di sini akan muncul beberapa nama UKM yang sudah ada, yang sudah saya tambahkan dalam insert into. Ini ada binary, Al-Azhar, etalase dengan keterangan-keterangannya. Nah, selanjutnya ada kegiatan, creatable kegiatan-kegiatan di sini ada kegiatan ID smart serial dengan sebagai primary key, nama kegiatan varchar dengan batas 50 digit, not null, tanggal mulai dengan tipe date, not null, tanggal selesai dengan tipe data date, not null. Ada alter tabel. Kegiatan add constraint dengan menunjukkan kalau di sini ada unique identifier, yaitu berupa nama kegiatan. Nah, selanjutnya ada alter tabel kegiatan ID, add ID UKM in not null. Alter tabel kegiatan di sini berarti kegiatan memiliki hubungan dengan UKM. Di mana add constraint FK UKM, foreign key, ID UKM, dan sumbernya atau reference itu UKM ID. Nah, di sini saya menambahkan beberapa tiga jenis kegiatan beserta tanggal mulai, tanggal selesai, dan ID UKM-nya. Kita select from kegiatan. Nah, di sini akan tampil beberapa kegiatan yang sudah saya masukkan tadi. Selanjutnya ada peminjaman, creatable peminjaman ID smart serial, dan dijadikan primary key. Sini ada tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, dan tanggal keluar barang bertipe date, dan semuanya itu not null atau tidak boleh kosong. Di sini peminjaman memiliki hubungan dengan ASLAB dan kegiatan, sehingga perlu adanya alter tabel di sini. Nah, selanjutnya ada insert into. Di sini saya menambahkan tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, tanggal keluar barang, ID ASLAB, ID kegiatan, dan di sini saya masukkan tiga data-datanya. Kita jalankan. Nah, sudah tampil. Di sini ada tanggal pengajuan, persetujuan, keluar barang, ID ASLAB, dan ID kegiatannya. Terus di sini ada item peminjaman. Item peminjaman meliputi item peminjaman ID dengan tipe data smart serial sebagai primary key, kondisi barang saat keluar, kondisi barang saat masuk. Kedua atribut ini bertipe varchar dengan batas digit 80 digit dan not null, tidak boleh kosong datanya. Nah, di sini item peminjaman memiliki hubungan dengan tabel peminjaman, tabel pengembalian, tabel barang. Sehingga di sini ada beberapa alter tabel. Nah, selanjutnya di sini saya memasukkan insert to beberapa data dalam item peminjaman. Di sini ada berfungsi sedikit lecet dari 321. Di sini ada berfungsi sedikit rusak dari barang ID, dari ID barang, dari ID pengembalian, dan lain-lainnya. Nah, kita coba tampilkan. Nah, jadi akhirnya seperti ini. Sekian presentasi
video dari saya akhiri. Maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.